Aku, Naila Adiningrat, lahir di keluarga terpandang. Ayahku, almarhum Pak Pramana, adalah seorang pengusaha properti sukses yang namanya dikenal luas di industri konstruksi. Sementara ibuku, almarhumah Bularas, adalah seorang perancang busana yang mewariskan bakat seni dan bisnis kepadaku. Aku tumbuh dalam kehidupan penuh kemewahan. Tidak pernah sekalipun aku mengalami kesulitan finansial, dan sejak kecil aku terbiasa mendapatkan apapun yang aku inginkan. Namun, meskipun orang-orang berpikir hidupku sempurna, aku tahu bahwa kemewahan tidak selalu sebanding dengan kebahagiaan. Setelah kehilangan kedua orang tuaku akibat kecelakaan tragis saat aku berusia 20 tahun, aku menyadari bahwa harta tidak bisa membeli kebahagiaan ataupun mengisi kekosongan di hatiku. Ketika aku bertemu Reza Pradipta, aku merasa hidupku kembali memiliki warna. Reza bukan pria biasa. Dia tampan, karismatik, dan memiliki sikap yang begitu memesona. Berbeda dengan laki-laki lain yang hanya melihatku karena kekayaanku, Reza tidak pernah sekalipun membuatku merasa aku hanyalah sekadar anak orang kaya. Dia mencintaiku apa adanya, atau setidaknya itulah yang kupikir selama ini. Kami menikah dalam sebuah pesta mewah 5 tahun lalu dengan ratusan tamu undangan dari kalangan pejabat, pengusaha, dan selebritas. Aku berdiri di altar dalam gaun pengantin rancangan ibuku, merasa menjadi wanita paling berbahagia di dunia. Di mataku, Reza adalah pria sempurna, seseorang yang akan selalu mencintaiku, melindungiku, dan membangun kehidupan indah bersamaku. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang berubah dalam pernikahan kami. Reza bukan lagi pria yang selalu menggenggam tanganku setiap kali berjalan bersama. Dia bukan lagi pria yang meneleponku hanya untuk mengatakan dia merindukanku. Dia mulai sibuk, terlalu sibuk. Awalnya, aku mencoba memahami. Sebagai seorang pengusaha di bidang konstruksi, Reza memang memiliki banyak proyek yang harus diurus. Aku tidak pernah menuntut lebih darinya. Aku selalu menjadi istri yang mandiri, menjalankan bisnis fashion yang diwariskan ibuku, dan berusaha tidak membebani suami dengan keluhan yang tidak perlu. Tetapi, perlahan-lahan, aku merasa ada yang salah. Reza semakin sering pulang larut malam. Jika dulu dia selalu memberi kabar, kini aku harus menunggu berjam-jam tanpa tahu di mana dia berada. Setiap kali kutanya, dia hanya menjawab singkat, "Banyak kerjaan, sayang." Malam ini, aku duduk sendirian di ruang keluarga, menunggu kepulangannya. Jam dinding di hadapanku menunjukkan pukul 11 malam, tapi suamiku belum juga pulang. Aku meraih ponsel dan mencoba meneleponnya. Tidak aktif. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ini bukan pertama kalinya. Sudah terlalu sering aku mendapati ponselnya mati saat dia pulang larut. Aku ingin percaya bahwa dia benar-benar sibuk, tapi hatiku tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang semakin hari semakin menggerogoti pikiranku. Seolah belum cukup dengan perubahan sikap Reza, ada satu hal lagi yang semakin membuatku merasa sendirian. Ibu, mertuaku, Bu Ratna. Dari awal pernikahan, aku sudah tahu bahwa Bu Ratna tidak pernah benar-benar menyukaiku. Menurutnya, aku terlalu mandiri, terlalu sibuk dengan bisnis, dan tidak cukup menuruti suami seperti yang seharusnya dilakukan seorang istri. Reza itu kepala rumah tangga, Nay. Kamu harus lebih banyak di rumah, urus suami. Jangan terlalu sibuk dengan kerjaanmu. Katanya suatu sore saat tiba-tiba datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Aku hanya tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak membantah. Bu Ratna selalu berpikir bahwa seorang istri harus tunduk pada suaminya. Baginya, seorang wanita tidak seharusnya lebih berkuasa dari pria dalam rumah tangga.
Aku tahu, dalam hatinya, dia tidak suka kenyataan bahwa rumah yang kami tinggali adalah warisan dari orang tuaku, bukan hasil kerja keras Reza. Kamu beruntung. Reza mau menikahi kamu, katanya suatu kali dengan nada merendahkan. Banyak wanita di luar sana yang lebih bisa ngurus suami daripada kamu. Kata-katanya tajam, tapi aku selalu mencoba bersabar. Aku menyesap teh hangat di tanganku, mencoba mengalihkan pikiranku dari semua kegelisahan ini. Tetapi tepat saat itu, ponselku berbunyi. Aku melihat layar. Sebuah pesan dari Rina, sahabatku. Nei, aku lihat Reza di sebuah restoran tadi. Dia nggak sendiri. Pesan singkat itu membuat darahku berdesir. Tanganku gemetar saat aku mencoba mengetik balasan. Siapa? Tanyaku, berharap bahwa ini semua hanya salah paham. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Aku nggak tahu namanya, tapi mereka kelihatan akrab banget, Nay. Mesra. Aku merasakan sesuatu menghantam dadaku. Perasaan yang selama ini berusaha ku tepis, kini terasa nyata. Jantungku berdegup kencang. Pikiranku kacau. Apakah ini hanya sekadar pertemuan bisnis, ataukah lebih dari itu? Aku ingin percaya bahwa Reza tidak mungkin mengkhianatiku. Aku ingin percaya bahwa pernikahan kami masih bisa dipertahankan. Tapi firasatku berkata lain. Aku menatap jam di dinding. 11.30 malam. Reza masih belum pulang. Aku tahu, malam ini mungkin hanya permulaan dari badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Aku masih terduduk di sofa ruang tamu, memandangi layar ponselku dengan tatapan kosong. Pesan dari Rina masih terpampang jelas. Aku lihat Reza di sebuah restoran tadi. Dia nggak sendiri. Mereka kelihatan akrab banget, Nay. Mesra. Pikiranku berkecamuk. Berbagai kemungkinan berputar di kepalaku. Mulai dari skenario terburuk hingga alasan-alasan masuk akal yang bisa menjelaskan situasi ini. Reza memang sering makan malam dengan rekan bisnis, kan? Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin Rina salah lihat. Mungkin itu hanya pertemuan profesional. Tapi kenapa hatiku terasa begitu tidak nyaman? Aku menggenggam ponsel erat-erat dan mencoba meneleponnya lagi. Nomor tidak aktif. Perasaan cemas yang sejak tadi berusaha ku tekan kini mulai menguasai pikiranku. Aku berdiri dari sofa, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Sementara detik demi detik terasa semakin lambat. Aku menatap jam dinding. Pukul 12 malam. Pintu rumah masih tertutup rapat. Reza belum pulang. Pukul 12.30 malam. Suara mesin mobil terdengar dari halaman depan. Aku segera berlari ke jendela, mengintip keluar. Reza baru saja tiba. Dia keluar dari mobilnya dengan langkah santai, seolah-olah tidak ada yang salah. Aku bisa melihat dari jendela bahwa dia sedang merapikan rambutnya, menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu rumah. Seakan dia sedang bersiap untuk bertemu denganku. Seakan dia sedang menyusun kebohongan yang akan dia katakan. Aku duduk kembali di sofa, mencoba menjaga ekspresi wajahku tetap tenang saat dia masuk. Sayang, kok belum tidur? Tanyanya begitu melihatku. Aku menatapnya lekat-lekat. Aku mengenal Reza lebih dari siapapun. Ada sesuatu yang berbeda. Aku nunggu kamu, jawabku dengan suara datar. Reza tersenyum kecil. Maaf ya, aku sibuk banget di kantor. Tadi ada meeting dadakan sama klien penting, makanya pulang telat. Sebuah kebohongan. Aku menelan ludah, mencoba menahan amarah yang mulai membakar dadaku. Jika saja aku tidak mendapat pesan dari Rina, mungkin aku akan mempercayai ucapannya begitu saja. Meeting di mana? Tanyaku pelan, mengamatinya dengan seksama. Di matanya, aku melihat sepersekian detik kebingungan sebelum dia menjawab. Di hotel dekat kantor. Hatiku mencelos. Restoran tempat Rina melihatnya bukan di hotel, tapi
Di kawasan lain, aku menggigit bibir. Kamu yakin? Tentu saja, jawabnya cepat. Kenapa nanya gitu? Aku ingin membentaknya. Aku ingin menampar wajahnya dan berteriak bahwa aku tahu dia berbohong. Tapi aku menahan diri. Aku butuh bukti lebih dari sekadar pesan dari sahabatku. Aku menarik napas dalam, mencoba tersenyum meski terasa pahit. Nggak apa-apa, aku cuma kangen aja. Kamu jarang di rumah akhir-akhir ini. Reza berjalan mendekat dan mengecup keningku. Maaf ya sayang, aku janji nanti kita makan malam bareng ya. Aku hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatiku, aku bersumpah, aku akan mencari tahu kebenarannya. Keesokan paginya, aku menghubungi Rina dan memintanya menceritakan apa yang ia lihat secara detail. Aku nggak mau bikin kamu panik, Nay, katanya dengan nada hati-hati. Tapi Reza benar-benar kelihatan mesra sama cewek itu. Mereka makan malam di sudut restoran, ngobrol sambil ketawa-tawa. Aku nggak lihat mereka pegangan tangan atau gimana, tapi gesturnya jelas, bukan sekadar rekan bisnis. Aku mengepalkan tangan. Dia bilang dia meeting di hotel, bukan restoran. Rina menghela napas. Berarti dia bohong, Nay. Aku tidak bisa lagi menutup mata. Jika dia memang tidak bersalah, kenapa dia harus berbohong? Aku mulai lebih memperhatikan Reza. Aku mencatat semua kebiasaannya yang berubah. Jam pulangnya yang semakin malam. Sikapnya yang semakin sering menghindar dari kontak mata. Dan bagaimana dia seringkali membawa ponselnya kemana-mana. Dulu, dia selalu meninggalkan ponselnya begitu saja di meja saat di rumah. Sekarang, dia tidak pernah melepaskannya. Bahkan saat ke kamar mandi pun, dia membawanya. Beberapa hari kemudian, aku menyusun keberanian untuk memeriksa barang-barangnya secara diam-diam. Aku menemukan sesuatu di sakunya. Sebuah struk dari butik perhiasan terkenal. Di sana, tertulis tanggal pembelian yang sangat jelas, 3 hari yang lalu. Aku menatap struk itu lama. Di atasnya tertulis deskripsi barang yang dibeli. Kalung emas berliontin, berlian, edisi eksklusif. Hatiku mencelos. Aku mencoba mengingat kembali. Reza tidak pernah memberiku perhiasan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi, kalung ini untuk siapa? Aku duduk di tempat tidur. Meremas struk itu di tanganku. Ada sesuatu yang membakar dadaku. Amarah, kecewa, dan rasa sakit yang perlahan mulai tumbuh semakin besar. Selama ini, aku berusaha menutup mata. Berharap semua hanyalah kecurigaan belaka. Tapi sekarang, bukti-bukti itu mulai mengarah pada satu kesimpulan yang menyesakkan. Reza punya wanita lain. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak akan menangis. Tidak sekarang. Aku perlu mencari tahu lebih jauh. Aku perlu bukti yang lebih kuat sebelum aku menghadapinya. Aku mengambil ponsel dan menelpon seseorang. Tio, sapaku pelan. Di seberang sana, suara seorang pria terdengar. Naila, ada apa? Aku butuh bantuanmu. Aku ingin tahu suamiku benar-benar selingkuh atau tidak. Tio adalah teman lamaku yang kini bekerja sebagai detektif swasta. Aku tidak pernah berpikir aku akan sampai di titik ini, mempekerjakan seseorang untuk menyelidiki suamiku sendiri. Tapi aku tidak punya pilihan. Jika Reza benar-benar mengkhianatiku, maka aku akan memastikan dia tidak bisa lagi membohongiku. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata yang dulu penuh dengan cinta, kini berubah menjadi mata seorang wanita yang bersiap menghadapi kebenaran. Seburuk apapun itu, aku akan mencari tahu segalanya. Dan jika memang benar dia mengkhianatiku, aku tidak akan tinggal diam. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan dengan tenang. Setiap kali aku melihat Reza, dadaku terasa sesak. Dia masih bersikap seperti suami yang perhatian, mencium keningku sebelum berangkat kerja, menanyakan kabarku, sesekali membawakan makanan kesukaanku. Tapi aku tahu semua itu hanya ilusi.
Dia masih sering pulang larut malam, masih membawa ponselnya kemana-mana. Dan sekarang aku tahu dia menyembunyikan sesuatu. Aku menunggu kabar dari Tayo, detektif swasta yang aku sewa. Dia sudah mulai menyelidiki Reza, mengikuti gerak-geriknya, mencari tahu siapa wanita itu, dan mengumpulkan bukti yang tidak bisa disangkal. Dan malam itu, aku akhirnya mendapatkan jawabannya. Pukul 10 malam, aku duduk di kamar sambil menatap ponsel, berharap Tio segera menghubungiku. Jantungku berdegup lebih cepat saat ponsel akhirnya bergetar. "Nay, aku punya sesuatu untukmu." Suara Tio terdengar tegas di seberang telepon. Aku menelan ludah. "Apa itu?" Aku mengikuti Reza tadi siang. Dia bertemu dengan seorang wanita di sebuah apartemen mewah. Aku sudah cek, dan dia sering datang ke sana dalam beberapa minggu terakhir. Mataku membelalak. Aku menggigit bibir, berusaha menahan gemetar di tubuhku. Siapa wanita itu? Namanya Selin, seorang model. Usianya lebih muda darimu, mungkin sekitar 25 tahun. Aku sudah mendapatkan foto mereka bersama. Aku terdiam. Sebuah pukulan keras seakan menghantam dadaku. Meski aku sudah mencurigainya, mendengar kenyataan ini langsung dari mulut Tio membuat rasa sakitnya semakin nyata. Aku juga menemukan sesuatu yang lain, lanjut Tio. Ingat struk perhiasan yang kamu temukan? Aku memeriksa catatan transaksi di butik itu. Reza memang membeli kalung itu untuk Selin. Aku menutup mata, berusaha meredam emosi yang mulai membakar seluruh tubuhku. Dia benar-benar mengkhianatiku. Reza punya wanita lain. Dan lebih dari itu, dia memberikan perhiasan mahal yang seharusnya hanya diberikan kepada istri yang sah, kepada wanita simpanannya. Aku menatap layar ponsel saat pesan masuk dari Tio. Aku membuka chat dan melihat beberapa foto yang dikirimnya. Foto pertama, Reza berdiri di depan sebuah apartemen mewah, mengenakan kemeja biru yang ku kenal dengan baik. Dia terlihat santai, seakan ini adalah rutinitasnya. Foto kedua, seorang wanita cantik keluar dari apartemen yang sama, Selin. Wajahnya tirus, tubuhnya tinggi semampai, dengan rambut panjang bergelombang yang tergerai sempurna. Dia mengenakan gaun merah ketat dengan tas mahal yang menggantung di lengannya. Foto ketiga, Reza dan Selin berjalan berdampingan, berbincang akrab. Foto keempat, Reza merangkul pinggangnya. Foto kelima, Selin menyandarkan kepalanya di bahu Reza, sementara mereka masuk ke dalam mobil. Tanganku gemetar saat menggenggam ponsel. Nafasku tersengal, dadaku terasa sesak, hatiku hancur berkeping-keping. Aku ingin menjerit, aku ingin menangis sekeras-kerasnya. Tapi air mataku tak kunjung jatuh. Yang ada hanya amarah. Amarah yang perlahan tumbuh menjadi dendam. Aku ingin langsung menampar wajah Reza. Aku ingin melemparkan foto-foto itu ke hadapannya dan melihat bagaimana dia mencoba berbohong untuk terakhir kalinya. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Aku tidak ingin hanya sekadar mengonfrontasinya. Aku ingin menghancurkannya. Aku butuh rencana. Aku butuh cara untuk memastikan bahwa Reza dan ibunya tidak akan bisa lagi mengambil keuntungan dari hidupku. Aku tidak akan membiarkan suamiku yang pengkhianat dan ibu mertuaku yang selalu merendahkanku tetap tinggal di rumah mewah, warisan orang tuaku. Rumah ini milikku dan mereka akan segera kusingkirkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di balkon kamarku, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Angin dingin berembus pelan, tetapi hatiku terasa lebih dingin. Aku masih memegang ponsel, menatap foto-foto Reza dan wanita simpanannya Selin. Tanganku mengepal. Aku tidak akan diam. Selama ini, aku selalu bersabar. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Aku menutup mata ketika ibu mertuaku memperlakukanku seperti menantu yang tidak berharga. Aku mencoba percaya pada Reza, meski tanda-tanda pengkhianatannya mulai terlihat. Tapi kali ini,
tidak ada lagi kesabaran. Reza sudah melewati batas, dan aku akan memastikan dia membayar semua yang telah dia lakukan. Aku tahu aku tidak bisa bertindak gegabah. Jika aku langsung menuduhnya tanpa rencana, dia bisa saja memutarbalikkan keadaan. Aku butuh strategi. Aku ingin mengusir Reza dan ibunya dari rumah ini. Langkah pertama, mengamankan asetku. Rumah mewah tempat kami tinggal adalah warisan dari orang tuaku. Semua dokumen kepemilikan ada atas namaku. Aku tidak ingin Reza atau Bu Ratna berpikir mereka bisa mengklaim hak atas rumah ini. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor pengacara keluargaku, Pak Edwin. Dia sudah lama bekerja untuk keluargaku, dan aku tahu aku bisa mempercayainya. Aku ingin memastikan bahwa tidak ada cara bagi Reza untuk mendapatkan hak atas rumah ini, baik sekarang maupun nanti, kataku tegas. Pak Edwin mengangguk sambil menatapku dengan penuh perhatian. Jangan khawatir, Naila. Rumah ini sepenuhnya milikmu. Reza tidak memiliki hak apapun. Bahkan jika dia mencoba menggugat sekalipun, aku menghembuskan napas lega. Setidaknya rumah ini aman. Langkah kedua, mengumpulkan lebih banyak bukti. Tio masih terus mengawasi Reza. Aku ingin mendapatkan lebih banyak bukti perselingkuhannya, terutama bukti yang bisa mempermalukan dia di hadapan keluarganya, teman-temannya, dan bahkan dunia bisnisnya. Aku tidak ingin hanya mengusirnya dari rumah ini. Aku ingin menghancurkan reputasinya. Langkah ketiga, menyerang di saat yang tepat. Aku tidak ingin langsung menyerangnya secara frontal. Aku ingin dia merasa aman dulu, merasa tidak curiga, dan kemudian aku akan menjatuhkannya dengan cara yang paling menyakitkan. Dan aku sudah tahu kapan waktu yang tepat untuk itu. 2 minggu lagi, Reza akan berulang tahun. Seperti biasa, dia pasti ingin mengadakan pesta besar dengan teman-temannya. Dan aku akan memastikan pesta ulang tahun itu menjadi malam terakhirnya di rumah ini. Aku akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku akan berpura-pura menjadi istri yang tetap setia. Aku akan menyusun semua rencana dengan hati-hati. Aku ingin melihat ekspresi ketakutan di wajahnya ketika semua rahasianya terbongkar di depan banyak orang. Saat aku kembali ke rumah, aku menemukan Bu Ratna sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi sambil menyantap buah. Aku melangkah masuk dan dia langsung melirikku dengan tatapan tajam. "Kamu dari mana pagi-pagi begini?" tanyanya dengan nada curiga. Aku tersenyum tipis. "Aku ada urusan kerja." Dia mendengus, lalu berkata dengan nada menyindir, "Harusnya kamu lebih banyak di rumah, ngurus suami. Jangan cuma sibuk kerja terus. Pantas saja Reza sering pulang malam. Kamu nggak becus jadi istri." Aku menahan napas, mencoba meredam amarahku. "Oh, Bu Ratna, Anda bahkan tidak tahu bahwa anak kesayangan Anda sudah menghancurkan pernikahan ini." Aku memutuskan untuk tidak menanggapinya. Karena sebentar lagi, bukan hanya Reza yang akan aku usir, tapi juga ibu mertuaku yang selalu merendahkanku. Aku hanya perlu menunggu 2 minggu lagi. Dan saat hari itu tiba, aku akan memastikan mereka berdua pergi dari hidupku selamanya. Sejak hari itu, aku memainkan peran baruku. Aku bukan lagi Naila yang penuh kecurigaan. Aku kembali menjadi istri yang manis dan penuh perhatian. Seolah-olah aku tidak tahu apa-apa. Aku menyambut Reza dengan senyum setiap kali dia pulang. Aku memasakkan makanan kesukaannya. Aku bahkan pura-pura tidak keberatan ketika dia mulai sering keluar malam dengan alasan meeting dengan klien. Aku ingin dia merasa aman. Aku ingin dia berpikir bahwa aku masih istri bodoh yang bisa dia permainkan. Karena semakin tinggi dia merasa, semakin sakit jatuhnya nanti. Sementara itu, aku diam-diam mempersiapkan pesta ulang tahunnya. Aku memastikan pesta ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah dia lupakan, karena ini akan menjadi malam kehancurannya. Aku menyewa ballroom di hotel mewah,
memesan catering terbaik, dan mengundang banyak orang. Tidak hanya teman-teman dan rekan bisnis Reza, tetapi juga keluarga besarnya. Aku ingin ibunya ada di sana untuk menyaksikan sendiri bagaimana anak kebanggaannya ternyata seorang pengkhianat. Aku juga memastikan bahwa Selin akan datang. Dengan bantuan Tio, aku mengirimkan undangan khusus kepada Selin dengan pesan yang sangat menggoda. Sayang, aku ingin ulang tahunku lebih spesial. Aku ingin kau ada di sana. Tentu saja, aku tidak mengirim pesan itu dari nomor pribadiku. Aku menggunakan nomor lain yang membuatnya seolah-olah pesan itu berasal dari Reza. Dan aku tahu pasti Selin tidak akan menolak. Sehari sebelum pesta ulang tahun Reza, aku menghabiskan waktu di rumah, memastikan semua rencanaku sudah sempurna. Saat itu, Bu Ratna menghampiriku di dapur. Naila, aku dengar kamu buat pesta besar-besaran buat Reza. Baguslah, memang sudah seharusnya kamu membuktikan kalau kamu istri yang baik. Aku tersenyum tipis. Oh, Bu Ratna, Anda bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya Bu, saya ingin Reza senang, jawabku manis. Bu Ratna tersenyum puas, lalu berkata dengan nada merendahkan, bagus, jangan sampai anakku berpaling ke perempuan lain karena kamu gak bisa jaga dia. Aku hampir tertawa mendengar ucapannya. Sudah terlambat Bu, anakmu sudah mengkhianatiku lebih dari yang bisa kau bayangkan. Tapi aku hanya menahan napas dan tersenyum. Iya Bu, semoga besok berjalan lancar. Dia menepuk bahuku dan pergi. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Besok, Bu Ratna akan melihat sendiri siapa yang sebenarnya harus diusir dari rumah ini. Sebelum tidur, aku memeriksa semua bukti yang sudah dikumpulkan Tio. Rekaman CCTV apartemen Selin yang menunjukkan Reza sering keluar masuk apartemennya. Transkrip percakapan antara Reza dan Selin di mana mereka membicarakan hubungan mereka. Foto-foto mesra mereka. Semua bukti ini akan diputar di pesta nanti di hadapan semua orang. Aku menutup laptopku dan menarik napas dalam-dalam. Besok adalah hari besar. Aku menatap bayanganku di cermin. Dulu, aku adalah wanita yang lemah, yang selalu mengalah demi suami dan ibu mertuanya. Tapi wanita yang ada di cermin sekarang, dia bukan lagi wanita yang bisa diinjak-injak. Dia adalah Naila, wanita yang akan menghancurkan pengkhianat di hadapan semua orang. Besok, panggung kehancuran akan dimulai. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Ballroom hotel mewah itu dihiasi dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan, meja-meja dengan dekorasi elegan, dan hidangan mewah yang disusun rapi di buffet panjang. Musik lembut mengalun, menciptakan suasana eksklusif dan glamor. Tamu-tamu mulai berdatangan. Aku menyambut mereka dengan senyum ramah, seolah-olah aku adalah istri yang penuh cinta dan kebanggaan terhadap suamiku. Mereka semua mengira pesta ini adalah malam yang sempurna bagi Reza. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah malam kehancurannya. Di tengah ruangan, aku melihat Bu Ratna sibuk berbincang dengan tamu-tamu dari keluarga besar Reza. Wajahnya penuh kebanggaan, sesekali melontarkan pujian berlebihan untuk anaknya. Reza itu suami yang luar biasa, setia, pekerja keras, dan sangat mencintai istrinya. Aku hampir tertawa mendengarnya. Oh Bu Ratna, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Lalu, pintu utama terbuka. Reza datang. Dia mengenakan setelan hitam yang elegan, wajahnya penuh percaya diri. Dia melangkah masuk dengan senyum puas, menikmati perhatian yang diberikan semua orang padanya. Aku berjalan mendekatinya dan tersenyum manis. Selamat ulang tahun sayang. Dia mencium keningku dan menggenggam tanganku. Terima kasih Nay, kamu luar biasa. Aku menggigit bibir, menahan keinginan untuk menamparnya saat itu juga. Aku hanya perlu bersabar sedikit lagi.
Panggungnya hampir siap. Pesta berlangsung meriah. Para tamu menikmati makanan, bercengkrama, dan menyanjung Reza. Dia tampak begitu menikmati perannya sebagai suami sukses yang sempurna. Lalu, kejutan pertama datang. Pintu ballroom kembali terbuka dan seorang wanita dengan gaun merah yang mencolok melangkah masuk. Celine, aku memperhatikannya dari kejauhan. Dia menoleh ke kanan dan kiri seperti mencari seseorang. Dan aku tahu pasti dia mencari Reza. Aku pura-pura terkejut dan berbisik pada seorang pelayan. Siapa wanita itu? Kenapa dia masuk? Pelayan itu menggeleng. Kami kira dia tamu yang diundang, Bu Naila. Dia menunjukkan undangan resmi. Aku tersenyum kecil. Tentu saja. Aku sendiri yang mengirim undangan itu. Aku melihat ekspresi Reza berubah saat dia melihat Celine. Dia terlihat tegang, matanya melebar, dan tangannya yang tadi menggenggamku tiba-tiba terasa lebih kaku. Aku berpura-pura tidak menyadari apa-apa. Sayang, kamu kenal wanita itu? Tanyaku dengan polos. Reza menelan ludah. Aku tidak tahu. Bohong. Aku bisa melihat keringat mulai muncul di dahinya. Aku menoleh ke pelayan dan berkata, "Tolong antarkan wanita itu ke meja VIP." Reza menatapku dengan panik, tetapi aku hanya tersenyum. Kita tidak bisa membiarkan tamu kita berdiri begitu saja, kan? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku bisa merasakan ketakutan mulai menjalar di dalam dirinya. Dan itu baru permulaan. Setelah makan malam selesai, aku naik ke panggung kecil di tengah ruangan. Aku mengangkat gelas sampahnya dan tersenyum. "Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah datang di pesta ulang tahun suamiku tercinta, Reza." Semua orang bersorak, termasuk Bu Ratna yang bertepuk tangan dengan penuh kebanggaan. Aku melirik Reza yang mulai terlihat tidak nyaman. Aku melanjutkan, "Sebagai istri, aku ingin memberikan kejutan spesial untuk Reza malam ini. Sebuah video kenangan yang menunjukkan betapa bahagianya kehidupan pernikahan kami. Aku memberi isyarat kepada tim hotel untuk memutar video di layar besar." Aku menatap Reza. Ini saatnya. Video dimulai dengan foto-foto pernikahan kami. Musik romantis mengiringi dan semua tamu tersenyum menikmati momen manis itu. Lalu gambar mulai berubah. Video berikutnya menunjukkan Reza di lobi apartemen Celine. Reza mencium Celine. Reza masuk ke dalam apartemen bersama Celine. Suasana ballroom mendadak hening. Wajah Reza langsung pucat. Lalu muncul transkrip chat antara mereka. "Sayang, kapan kamu akan menceraikan istrimu?" "Sabar, aku masih mencari waktu yang tepat. Lagi pula, dia membiayai semua kebutuhanku." Boom! Terdengar suara tamu-tamu yang mulai berbisik. Lalu rekaman suara mulai diputar. Suara Reza. "Naila itu bodoh. Aku hanya bertahan karena dia kaya. Kalau bukan karena hartanya, aku sudah pergi dari dulu." Aku menatap Reza yang kini gemetar. Bu Ratna berdiri dengan wajah merah padam, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Lalu aku tersenyum, mendekat ke mikrofon, dan berkata dengan tenang, "Selamat ulang tahun suamiku. Semoga ini menjadi hari yang tak terlupakan untukmu." Suasana ballroom pecah. Teriakan, bisikan, bahkan beberapa tamu ada yang langsung berdiri dan menjauh dari Reza. Aku melihat wajah Celine yang juga syok. Jelas, dia tidak menyangka semua ini akan terbuka di depan umum. Reza berusaha berdiri dan mendekatiku. "Naila, ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan." Aku mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti bicara. "Tidak perlu, Reza. Aku sudah dengar semuanya. Aku sudah lihat semuanya." Aku menoleh ke pelayan hotel. "Tolong, keluarkan pria ini dari pestaku." Dua petugas keamanan hotel segera berjalan ke arahnya. "Dan satu lagi," kataku sambil menatap langsung ke matanya, "mulai malam ini, kau tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumahku." Reza terbelalak. "Naila, tolong, aku bisa jelaskan." Aku menggeleng. "Tidak ada lagi tempat untukmu di dalam hidupku. Kau sudah aku usir." Petugas keamanan menggiringnya keluar.
Aku menghela napas panjang. Akhirnya, aku menyingkirkan pengkhianat dari istana mewahku. Setelah Reza diseret keluar oleh petugas keamanan, suasana ballroom masih dipenuhi bisikan dan tatapan kaget para tamu. Beberapa dari mereka menatapku dengan ekspresi prihatin, tetapi lebih banyak lagi yang memandangku dengan kekaguman. Aku bisa melihat beberapa wanita dari kalangan sosialitaku menahan senyum puas. Mungkin mereka juga punya suami yang menyebalkan dan berharap bisa melakukan hal yang sama. Namun, sebelum aku sempat menarik napas lega, suara melengking terdengar dari tengah ruangan. Bu Ratna, dia berdiri dengan wajah merah padam, matanya menyala penuh amarah. "Apa-apaan ini, Naila?" Dia berteriak, suaranya tajam menusuk. Aku menoleh dengan ekspresi tenang. "Ada apa, Bu? Kamu sudah mempermalukan anakku di depan semua orang. Kamu tidak tahu malu? Apa kamu pikir bisa memperlakukan suamimu seperti ini? Aku tidak akan tinggal diam." Aku mendengar beberapa tamu mulai mundur perlahan, seolah ingin menjauh dari ledakan amarah yang akan segera terjadi. Aku menegakkan punggung, memastikan suaraku tetap tenang. "Maaf, Bu, justru saya yang selama ini sudah dipermalukan. Saya hanya membalas apa yang pantas diterima Reza." Bu Ratna menggebrak meja. "Kamu ini perempuan gak tahu diri. Kamu pikir bisa hidup tanpa Reza? Dia yang selama ini bekerja keras untuk rumah tangga kalian." Aku menahan tawa. "Reza? Bekerja keras? Maaf, Bu. Sepertinya Anda lupa bahwa semua ini..." Aku melambaikan tangan, menunjuk ke sekeliling ballroom, ke perhiasan yang kupakai, bahkan ke cincin berlian di jariku. Adalah hasil dari kerja keras orang tua saya. Bu Ratna terdiam sejenak, tetapi amarahnya masih menyala. "Dasar perempuan sombong, kamu memang sengaja ingin menyingkirkan anakku, ya? Setelah semua yang dia lakukan untukmu." Aku menyela dengan tajam. "Reza tidak melakukan apapun untukku, Bu. Dia hanya menikmati semua yang saya miliki sambil tidur dengan wanita lain. Dan saya tidak akan membiarkan dia tinggal di rumah saya 1 detik pun lebih lama." Aku menatap langsung ke matanya. "Dan, Bu, Anda juga." "Henning." Wajah Bu Ratna memucat. "Apa maksudmu?" Aku mengeluarkan dokumen yang sudah kusiapkan dan menyerahkannya kepada pelayan hotel untuk diberikan padanya. "Itu surat resmi. Mulai malam ini Anda tidak memiliki hak untuk tinggal di rumah saya. Saya sudah mengurus semuanya secara hukum. Anda harus angkat kaki besok pagi." Aku melihat bagaimana ekspresinya berubah dari marah menjadi terkejut dan panik. Tidak mungkin." Dia memeriksa dokumen itu dengan tangan gemetar. "Kamu tidak bisa mengusir aku." Aku menyilangkan tangan di dada. "Oh, tentu saya bisa. Rumah itu milik saya. Anda hanya menumpang. Dan sekarang waktu Anda sudah habis." Aku mendekat dan berbisik, cukup pelan tetapi tetap bisa didengar oleh beberapa tamu di dekat kami. "Selama ini, saya selalu bersabar dengan semua hinaan Anda. Saya menahan diri setiap kali Anda merendahkan saya. Tapi saya bukan wanita bodoh, Bu. Sekarang, giliran saya yang mengusir Anda." Mata Bu Ratna melebar. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia tampak begitu terhina. Aku berbalik dan melangkah menjauh, membiarkan dia berdiri di sana dengan tubuh gemetar dan wajah penuh kemarahan yang tak tersalurkan. Pesta ini akhirnya berakhir. Dan aku menang. Malam itu, aku pulang ke rumah sendirian. Tidak ada lagi Reza, tidak ada lagi Bu Ratna, hanya aku. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, rumah ini terasa damai. Aku melepas sepatu hak tinggi, berjalan ke balkon, dan menatap langit malam. Aku menghirup udara dalam-dalam. Aku akhirnya bebas. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Tio. "Kamu luar biasa. Aku salut." Aku tersenyum kecil. Ya, aku luar biasa. Dan ini baru awal dari hidup baruku.
Pagi itu, aku membuka mata dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada suara Bu Ratna yang berteriak menyuruh asisten rumah tangga ini itu. Tidak ada Reza yang menyentuh barang-barangku seolah itu miliknya. Tidak ada tekanan yang selalu membebani pikiranku. Aku akhirnya benar-benar sendirian. Dan aku menyukainya. Aku berjalan ke dapur, membuat secangkir kopi, dan duduk di teras belakang sambil menikmati matahari pagi. Udara segar, suara burung berkicau, sesuatu yang selama ini tidak pernah bisa kunikmati dengan tenang. Tapi ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit sebelum asisten rumah tanggaku, Rina, datang dengan wajah tegang. "Bu Naila," aku menoleh. "Ada apa?" Dia tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Tadi pagi, Bu Ratna menolak pergi." Aku mendesah. Tentu saja, aku sudah menduga ini akan terjadi. Bu Ratna bukan tipe orang yang bisa menerima kekalahan dengan mudah. Aku menaruh cangkir kopiku di meja dan berdiri. "Di mana dia sekarang?" "Masih di kamarnya, Bu. Katanya dia nggak akan pergi sebelum bertemu dengan Ibu." Aku mengangguk dan berjalan menuju kamar yang selama ini ditempati Bu Ratna. Saat aku membuka pintu, aku melihatnya duduk di tepi ranjang dengan koper di sampingnya. Dia menatapku dengan tajam. "Jadi, kamu benar-benar tega mengusir mertuamu sendiri?" Aku menyilangkan tangan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan sejak dulu, Bu." Dia mendengus, wajahnya dipenuhi kemarahan. "Kamu pikir bisa hidup sendiri? Kamu pikir dunia ini akan membiarkanmu tenang setelah apa yang kamu lakukan pada Reza?" Aku menaikkan satu alis. "Saya hanya membela diri, Bu. Reza yang menghancurkan pernikahan ini sendiri. Dan kalau Anda masih berusaha membelanya, itu urusan Anda." Bu Ratna berdiri, wajahnya semakin memerah. "Aku tidak akan memaafkanmu, Naila. Kamu akan menyesali ini semua." Aku tersenyum tipis. "Kalau begitu, Anda lebih baik pergi sekarang sebelum semakin menyesal karena terus berada di sini." Aku memberi isyarat kepada dua satpam yang sudah menunggu di depan pintu. Bu Ratna mendelik tajam ke arahku, tetapi dia tahu tidak ada gunanya melawan. Dengan langkah berat, dia mengambil kopernya dan berjalan keluar, meninggalkan rumah yang selama ini dia anggap sebagai miliknya. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh. Akhirnya, aku benar-benar terbebas, atau setidaknya aku pikir begitu. Sore harinya, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Jangan pikir kamu sudah menang. Aku akan membuatmu membayar atas semua yang kamu lakukan." Darahku berdesir. Aku tahu betul siapa pengirimnya. Reza. Aku menatap layar ponselku dengan dingin. Aku sudah menduga dia tidak akan menyerah semudah itu. Tapi aku tidak akan mundur. Jika dia ingin bermain lebih jauh, aku siap. Aku menatap layar ponselku. "Jangan pikir kamu sudah menang. Aku akan membuatmu membayar atas semua yang kamu lakukan." Tanganku mengepal, tapi aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah siap untuk ini. Aku tidak membalas pesan itu. Reza pasti ingin melihat reaksiku, ingin melihatku panik. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Sejak dia kuhancurkan di depan semua orang, dia pasti kehilangan banyak hal. Harga dirinya, statusnya, bahkan mungkin pekerjaannya. Aku tahu betul bagaimana dunia sosialita bekerja. Skandal seperti ini bisa menghancurkan seseorang dalam semalam. Dan Reza, yang selama ini hidup dari gengsi, pasti sedang tersiksa. Aku meletakkan ponsel dan melanjutkan hariku seperti biasa. Tapi aku tidak naif. Aku tahu Reza pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku hanya perlu bersiap sebelum dia bergerak. 2 hari setelah pesan itu, aku menerima telepon dari sekretarisku, Dita. "Nay, kita ada masalah besar." Suaranya terdengar cemas. "Ada apa?" Tanyaku langsung. Dita menghela napas. "Beberapa klien besar kita tiba-tiba menarik diri. Aku coba cari tahu alasannya dan sepertinya ada seseorang yang menyebarkan rumor buruk tentang perusahaanmu." Aku mengerutkan kening.
Rumor apa? Bahwa kamu tidak kompeten, bahwa bisnismu dibangun hanya dari warisan, dan bahkan ada yang bilang kalau kamu mempermalukan suamimu di depan umum karena kamu sebenarnya selingkuh dengan pria lain. Darahku mendidih. Reza, aku menekan pelipisku, mencoba tetap tenang. Siapa yang menyebarkan ini? Tanyaku dengan suara rendah. Kita belum punya bukti langsung, tapi semua ini terjadi terlalu cepat setelah pesta ulang tahun itu. Aku rasa kamu sudah tahu siapa dalangnya. Kata Dita hati-hati. Aku tersenyum kecil, meskipun dalam hatiku aku sedang menyusun strategi. Aku tahu, dan aku akan memberinya pelajaran. Dita terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kamu mau aku lakukan apa?" "Siapkan semua data klien kita. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar percaya pada kita dan siapa yang mudah dipengaruhi. Kita hanya butuh orang-orang yang loyal," kataku dengan mantap. "Baik, Nay, aku akan urus." Aku menutup telepon dan menatap keluar jendela. Jika Reza pikir dia bisa menjatuhkanku dengan cara kotor seperti ini, dia salah besar. Aku sudah menghadapinya selama bertahun-tahun sebagai suami. Menghadapinya sebagai musuh akan jauh lebih mudah. Sore itu, aku mengunjungi salah satu klien yang menarik diri, Pak Herman, seorang investor senior di dunia bisnis. Aku datang tanpa janji, tetapi dia menerimaku di kantornya. "Bu Naila, saya tidak enak hati," katanya setelah aku duduk di depan meja kerjanya. "Saya sangat menghormati Anda, tapi saya mendapat informasi yang membuat saya ragu untuk melanjutkan kerja sama." Aku tersenyum tenang. "Saya mengerti, Pak Herman. Saya hanya ingin tahu, apakah informasi itu datang dari Reza?" Pak Herman tampak terkejut sesaat, lalu tersenyum kecil. "Saya tidak bisa mengatakan siapa yang menyebarkan, tapi ya, namanya memang muncul di beberapa percakapan. Aku sudah menduganya." Aku mencondongkan tubuh ke depan. "Pak Herman, saya ingin Anda berpikir logis. Selama bertahun-tahun, saya yang menjalankan bisnis ini. Saya yang mengembangkan perusahaan hingga sebesar ini. Jika benar saya tidak kompeten, kenapa baru sekarang rumor itu muncul setelah saya menceraikan suami saya?" Pak Herman terdiam. Aku melanjutkan, "Anda pria yang cerdas. Anda pasti bisa melihat siapa yang benar-benar punya kekuatan dan siapa yang hanya ingin menjatuhkan orang lain karena sakit hati." Dia menghela napas dan mengangguk. "Saya akan mempertimbangkan kembali keputusan saya, Bu Naila. Saya suka orang yang tahu cara bertarung." Aku tersenyum. "Terima kasih, Pak Herman. Saya akan pastikan Anda tidak menyesal." Saat aku keluar dari gedung, aku melihat seseorang berdiri di dekat mobilku. Aku langsung mengenalinya. Reza. Dia mengenakan kemeja biru tua dengan lengan digulung, tetapi tidak ada lagi kepercayaan diri di wajahnya. Yang tersisa hanya kebencian. Aku tidak menunjukkan reaksi apapun saat mendekat ke mobilku. Tapi sebelum aku sempat masuk, dia berbicara. "Kamu pikir kamu bisa menang?" Aku menoleh perlahan. "Aku tidak pikir. Aku tahu." Matanya menyala marah. "Aku akan menghancurkanmu, Naila. Aku tidak akan berhenti sampai kamu kehilangan semuanya." Aku tertawa kecil. "Lucu sekali. Seharusnya aku yang mengatakan itu, Reza. Karena kau lupa satu hal. Kau adalah pecundang. Dan pecundang tidak pernah menang." Aku masuk ke dalam mobil dan menutup pintu, meninggalkan Reza berdiri di trotoar dengan rahang mengatup dan tangan mengepal. Dia boleh saja berusaha menjatuhkanku, tapi aku akan memastikan dia benar-benar hancur. Reza pikir dia bisa menjatuhkanku dengan rumor murahan. Dia tidak tahu dengan siapa dia berhadapan. Aku menghabiskan 2 minggu terakhir untuk membalikkan keadaan. Aku menghubungi semua kenalan bisnis, memastikan kepercayaan mereka tetap ada padaku. Aku juga menyewa penyelidik profesional untuk mengumpulkan bukti tentang kebusukan Reza, dan hasilnya lebih dari yang kuharapkan. Reza
tidak hanya berselingkuh, dia juga terlibat dalam penyalahgunaan dana di perusahaannya sendiri. Aku mendapatkan laporan transaksi mencurigakan, bukti rekening tersembunyi, bahkan beberapa bukti pembayaran ke wanita-wanita simpanannya. Dan lebih buruk lagi, dia berutang ratusan juta rupiah kepada beberapa kolega bisnisnya. Dengan semua informasi ini di tanganku, aku hanya perlu satu langkah terakhir. Aku mengatur pertemuan di sebuah restoran mewah, tempat di mana para pengusaha sering berkumpul. Aku sengaja mengundang beberapa investor besar dan media bisnis. Dan tentu saja, aku memastikan Reza juga datang. Ketika dia tiba, aku menyapanya dengan senyum ramah. "Kau terlihat lelah, Reza. Apa bisnis barumu tidak berjalan dengan baik?" Dia mendelik. "Aku tidak punya waktu untuk permainanmu, Naila." Aku tertawa kecil. "Oh, tapi aku punya hadiah untukmu." Aku melambaikan tangan, dan salah satu asistanku menyerahkan sebuah map berisi semua bukti kejahatan finansialnya. Wajah Reza langsung berubah pucat saat membacanya. Aku berbisik, cukup pelan agar hanya dia yang mendengar. "Kau pikir bisa menjatuhkanku dengan gosip murahan? Kau lupa, aku punya uang dan koneksi. Dan sekarang, kau sudah tamat." Aku menyandarkan diri ke kursi, menikmati ekspresi ketakutannya. "Aku sudah mengirimkan semua ini ke rekan-rekan bisnismu dan juga ke polisi." Reza membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dalam waktu kurang dari 1 jam setelah pertemuan itu, berita tentang skandal keuangan Reza mulai tersebar. Para kolega bisnisnya menarik diri, investornya mundur, dan perusahaannya mengalami kehancuran dalam waktu singkat. 2 hari kemudian, dia resmi dipanggil pihak berwenang atas tuduhan penggelapan dana. Aku pikir drama ini sudah selesai, tetapi ternyata Bu Ratna datang mencariku. Dia muncul di kantorku, wajahnya penuh keputusasaan. "Naila, tolonglah, Reza akan dipenjara. Hanya kamu yang bisa menolongnya." Aku menghela napas, menatapnya tanpa emosi. "Saya tidak akan menolong seseorang yang mencoba menghancurkan saya." Dia mulai menangis, tetapi aku tidak lagi peduli. "Selama ini, saya selalu mencoba menjadi menantu yang baik," kataku pelan. "Tapi kalian hanya memanfaatkan saya, dan sekarang kalian harus menanggung akibatnya sendiri." Aku menatap Bu Ratna untuk terakhir kalinya sebelum berkata, "Saya harap Anda menikmati hidup tanpa kemewahan, seperti yang selama ini Anda hina dari saya." Aku berdiri dan berjalan pergi, meninggalkannya terisak. Hari-hari setelah kehancuran Reza terasa seperti awal baru. Aku tidak hanya mempertahankan bisnisku, tapi juga membawanya ke level yang lebih tinggi. Reza, dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Dan aku akhirnya benar-benar bebas. Suatu malam, aku duduk di balkon rumahku dengan segelas anggur di tangan. Ponselku bergetar. Pesan dari Tio. "Kamu akhirnya menang." Aku tersenyum. "Ya, aku bukan hanya menang. Aku hidup kembali.